3 orang teman cerita soal masalah pendidikan, lalu terbersit ide. Waktu itu saya katakan, gimana kalau kita kirim anak-anak terbaik untuk berada di tempat-tempat yang paling sulit di penjuru Indonesia. Reaksi seorang teman adalah, mana mungkin ada anak mau. Tapi saya ingat cerita Pak Kusnadi tahun 50-an soal PTM. Saya sering ketemu dengan anak-anak muda, ketemu dengan generasi yang beda dengan generasi yang sering dianggap pragmatis, tak mau peduli. Lalu coba digagas lebih jauh. Tapi seorang teman itu mengatakan, itu ide bagus, coba dipikirkan. Lalu dipikirkan itu. Bicara dengan beberapa orang teman lagi yang mungkin bisa mendukung dari sisi finansial. Mereka mengatakan, that's a good idea, coba aja. Lalu Desember 2009, saya telepon Hikmat. Mat, ketemuan yuk. Hikmat datang, saya cerita ide ini. Oke, yuk kita kumpul. Oh, diundanglah teman-teman yang lain. Ada Yundri, Nia, Eko. Lalu pertemuan pertama di ruang Granada di kampus Paramadina. Waktu itu saya masih rektor di Paramadina. Kita obrolkan waktu itu ide soal kegiatan ini. Namanya belum ada, baru ide aja. Saya tidak pernah menulis proposal, saya tidak pernah ada naskah. Lalu ngobrol dengan teman-teman ini berlima. Lalu kita mulai cari tempat. Lalu pinjami tempat. Waktu itu di Indika. Kita dapat satu ruangan. Lalu dengan Evi mulai diskusi, disusunlah proposal. Lalu muncul diskusi nama Indonesia Mengajar. Kemudian belum kita putuskan waktu itu mau 1 tahun atau 2 tahun, mau level SD, SMP atau SMA. Dan akhirnya tertulislah proposalnya. Mulai kita mengelilingkan ide itu kampus-kampus sebelum ada yayasan. Ini dengan teman-teman muter sana sini. Mulai pertama ke UI, ke UGM, ke ITB, ke UNER di Surabaya, keliling ke beberapa kampus, dan animonya luar biasa. Ternyata ketika dijelaskan ide ini, teman-teman muda menyambut ide itu. Lalu muncullah angkatan pertama, berangkat 10 November, dan saya sekarang sedang di Ambon. Dikabari untuk, Mas tuliskan dong refleksi berapa menit untuk dipakai di syukuran 5 tahun Indonesia Mengajar. Tak terbayang bahwa obrolan singkat, diskusi singkat tentang Indonesia Mengajar akhirnya sekarang sudah muncul sampai angkatan ke-12. Ratusan sudah berangkat mengabdi, puluhan ribu sudah mendapatkan manfaatnya, dan ikhtiar ini dilakukan lewat kerja di tempat-tempat yang sunyi di pelosok negeri. Saya sering kalau lihat anak saya Ismail, setiap kali saya lihat wajah Ismail, wajah dia menggambarkan perjalanan Indonesia Mengajar. Saat dia masih kecil saya sering pergi, dan sekarang dia sudah SD kelas 1. Indonesia Mengajar sudah 5 tahun. Di perjalanan itu muncul gagasan kelas inspirasi. Mulailah kelas inspirasi. Berkumpul pertama di PGN. Teman-teman Indonesia Mengajar angkatan pertama yang berbagi. Dan sekarang kelas inspirasi sudah muncul di berbagai tempat di Indonesia. Bahkan ada yang menyebut angkanya lebih dari 300 tempat. Kita sudah tak lagi bisa tahu. Ini barangkali yang menarik. Inilah sebuah gerakan. Gerakan itu idenya yang dibawa, idenya yang bergulir, dan masing-masing menjalankan dengan variasinya sendiri-sendiri. Masing-masing terlibat dengan pendekatannya sendiri-sendiri, tapi semua dengan satu prinsip yang sama. Kita semua memulai di Indonesia Mengajar, memulai di kelas inspirasi, mulai di Indonesia Menyala dengan sebuah kecintaan pada Indonesia. Kita melakukan ini karena kita mencintai Indonesia. Dan yang berkumpul di tempat ini adalah teman-teman yang mencintai Indonesia. Hadirnya kita semua dalam gerakan ini di berbagai tempat di Indonesia adalah bukti. Masih banyak orang-orang Indonesia yang mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Dan ini mudah-mudahan akan menjadi bibit. Saya bersyukur sekali menjadi bagian dari sejarah munculnya pembuktian
masih banyak anak-anak muda yang peduli. Dan buat teman-teman semua yang telah membesarkan, menggulirkan, dan membuat ini jauh lebih besar daripada yang diduga. Kalau saya ditanya, dan sering ada yang tanya, Mas, apakah pernah membayangkan Indonesia mengajar seperti ini? Kita membayangkan Indonesia mengajar membesar. Kita membayangkan Indonesia mengajar akan terus memberikan makna. Tapi kita tidak membayangkan percepatannya seperti ini, dan membayangkan banyak yang terlibat, ribuan jumlahnya. Bahkan saya kalau kemana-mana datang, kota manapun, selalu ketemu dengan orang yang bersalaman sambil berkata, Pak, saya adalah relawan kelas inspirasi. Pak, saya adalah fotografer. Pak, saya videografer. Pak, saya inspirator. Kemana-mana, rasanya kita menjadi bagian dari Indonesia yang membuat lebih baik. Salut buat semuanya, apresiasi buat semuanya, dan insya Allah perjalanan baik ini kita teruskan. Salam hangat dari Ambon di saat menjelang matahari terbenam, dan di tempat ini pula saya pertama kali datang untuk mengunjungi teman-teman yang mengabdi di Maluku Tenggara Barat. Dari Ambon waktu itu. Selamat mengabdi buat semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dimanapun Anda berada, inilah suasana di atas perahu fiber menuju lokasi tugas. Di sini terjadi gelombang. Gelombang itu sangat besar ini. Ini adalah Sungai Digul, karena laut dari laut laut. Aku bukan pujangga yang pandai merangkai kata. Ya, selamat siang. Ini suasana mendung di atas Kampung Harapan, Distrik Venaha. Ini hari Minggu, hari libur. Tidak seperti di kota kalau libur berwisata. Tapi di sini kalau hari libur tidak ada apa-apa. Ya, ini suasananya mendung. Ya, ini hujan angin besar. Daun-daun pada bergoyang semua. Ya, di sana hujannya datang. Iya. Baik-baik, Saka. Iya. Bung David, selamat siang. Selamat siang, Arman. Selamat siang, Guru Arman. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya kita sampai juga di mana nih? Selamat bertemu lagi. Dusun apa nih? Permisi. Selamat. Sehat-sehat, Kak? Sudah kembali lagi. Sudah kembali lagi. Liburan, terus sekarang kembali lagi. Kembali. Hai. Selamat pagi guys. Ini suasana jam 5 subuh di Kampung Harapan, Distrik Venaha, Kabupaten Mapi di Papua. Ini suasananya dingin sekali, dingin. Tadi malam dingin sekali. Ya. Karena di bulan Agustus tahun 2019 di Australia lagi musim salju. Jadi di Papua sangat dingin sekali. Dingin. Ini ada babi-babi nih. Ada babi. Ini ada babi-babi Sumbangun juga. Ya, sampai ketemu selanjutnya. Putih, Kak? Selamat pagi, Bu. Halo, selamat pagi. Kita mau berangkat ke sekolah ngajar anak-anak. Sudah jam 7 kurang 5 menit. Sebentar lagi apel pagi dan langsung menuju sekolah. Sekolahnya berapa lama? Dekat saja itu sekolah itu. Sekolah kita. Ya, kita berangkat ke sekolah.
Tegap, gerak. Kelas 3 bikin 2 barisan. Oh, sudah. Nah, baik. Satu langkah ke depan, jalan. Jalan depan, gerak. Tegap, gerak. Baik, yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih kelas 5. Melisa, Petrus, sama satu hello. Lagi. Nanti di situ. Iya, sama Ron. Nanti floor baris paling kanan. Ya, pada hari ini Pak Guru ingin buat film. Nanti pengibaran benderanya tidak seperti biasa. Nanti kita sembari menyanyikan lagu Indonesia. Masih. Teruskan. Lurus. Ulangi. Harap kiri kanan, gerak. Kerjakan.
kanan gerak. 3 langkah ke belakang jalan. Luruskan. Lurus. Kepala sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Balik kanan buat. Balik kanan buat jalan. Semuanya istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi anak-anak. Good morning. Hari today. Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di pagi yang cerah ini, hari apa ini? Tanggal berapa? 29. Bulan apa? Bulan apa? Tahun berapa? Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Tuhan, sehingga pada pagi dalam mendung ini kita bisa melaksanakan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Ini merupakan sebagai tanda nasionalisme kita, anak-anak Papua terhadap negara yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia. Aku ucapkan terima kasih kepada kelas 5 yang telah bertugas dengan baik. Dan Senin depan yang bertugas selanjutnya adalah kelas 4. Mohon dipersiapkan dengan baik supaya pengibaran bendera merah putih selanjutnya berjalan lebih baik kembali. Sebelum kita masuk kelas, perlu Pak Guru informasikan. Yang pertama, Pak Guru selalu mengingatkan, jagalah kebersihan lingkungan sekolah kita. Sudah bersih semua loh? Sudah bersih semua loh? Ya, lingkungan kita sudah bersih dan siap dipakai untuk belajar. Ya, sehingga kalau lingkungan sekolah kita bersih, rapi, itu kalau dipakai belajar membuat nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya, Pak Guru selalu mengingatkan, kalau setiap sore sebelum gelap harus selalu belajar. Harus selalu apa? Belajar. Karena kalau malam tidak ada listrik tidak bisa belajar. Jadi kalau sore hari sebelum matahari tenggelam, kita wajib untuk belajar. Dan Pak mengingatkan sebelum belajar harus mandi. Bisa Pak Guru sampaikan. Setelah ini masuk kelas masing-masing dengan baik sambil menunggu Bapak Ibu Guru masuk kelas masing-masing. Semuanya siap, gerak. Cukup, Bapak. Ini namanya di Simpang 3 Mapi Pos. Disinilah tempat kepala harus berada. Tapi ya kepala harus tidak ada, yang ada hanya kepala saja. Ya, selamat pagi. Pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 2 April 2019 di SD Imres Harapan diadakan ujian praktik, yang mana pada hari pertama ini jadwalnya adalah Menjaskes. Seperti apa pelaksanaan ujiannya? Kita ikuti liputan berikut ini. 5, 6, 7, 8. Tiga,
kepala. Bukan kuping, kepala putar dulu. Ya, putar ke kiri duluan. 1 begitu. Ya. 1, 1, 2, 3. 3, Buka mata. 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, coba cepat. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oleh sagu yang ini dibuat ada ulat di dalam sama sagu, dibungkus dengan daun, di dalam dibuat ada sagu pertama, terus taruh ulat, tutup dengan sagu, baru dibuat ikat dengan daun, baru dibakar. Kalau ini dibakar dengan kulit kayu, di dalam ada ulat, di dalam makanan lain juga di dalam ada ulat, kita bakar saja dengan kulit kayu. Dan lauk ini cuma ikan, ada ikan masa, dan juga ada ayam bakar. Terus ada air lagi. Dulu kan kita punya orang tua dulu minum air pakai tempurung. Dan juga kita ikut taruh tempurung. Ada isi air. Ada isi air. Ada taruh di depan. Nanti persilakan ada air dengan ibu. Nanti kalau cuci tangan, minum, ada di depan. Yaitu saya kembali lagi ke tempat. Tempatan saya kembali ke pengurus, yaitu balik kelas 6 ke pengalaman. Saya kembali ke pengalaman. Yang pertama, saya tempatin terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Kecamatan. Yang kedua, balik kelas 6. Yang ketiga, orang tua. Di sini menu makanan yang pertama nasi, yang kedua ikan, yang ketiga sayur, yang keempat daging ayam. Ini baik, terima kasih. Waktu kembalikan. Oke, baik, terima kasih. Mari kita memberikan aplaus yang meriah kepada selamat pagi semua.
Baik, selamat pagi. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 6 April 2019, di SDN Plaza Harapan akan dilaksanakan ujian praktik seni dan budaya. Yaitu anak-anak akan menampilkan tarian Awuy mereka. Dan pada pagi hari ini sudah bersiap-siap. Ya, ada anak-anak, ada burung kuning. Ya, ini namanya burung kuning. Ya, burung cendrawasih, satu-satunya burung di dunia yang ada di Papua. Ya, ini ada mama-mama dorang yang juga ingin melihat para putra-putrinya menampilkan tarian pada pagi hari ini. Ini penonton dari kelas 1, ada Mistika Musboy. Ya, ini ada Filipus dan Papua. Ini namanya Papua. Orang Papua namanya Papua. Ya, ini ada Priska,